Keinginan kami semua sebenarnya kepingin bisa mendapatkan 3 poin. Bisa mendatangkan lebih cepat dan alhamdulillah sudah bisa terkonfirmasi dari klubnya akan melepas. Dari sisi hasil mungkin banyak banget yang gak puas sama performa timnas Indonesia di Piala AFF. Ya, harus diakui kalau secara permainan pun apa yang ditampilkan oleh para pemain memang udah levelnya segitu. Tapi coba deh kita telah lagi. Maksud sebenarnya dari PSSI menurunkan skuad U22 tentu saja untuk memberikan mereka pengalaman internasional sekaligus mencari bibit-bibit potensial yang siapa tahu bisa diangkut ke timnas utama. Nah, tapi kalau menyoal perjalanan Garuda di ajang ini, sejatinya apa yang ditampilkan oleh skuad muda pilihan Sintayong di 3 laga terakhir bisa dibilang gak yang jelek-jelek banget. Ya, selain adanya faktor keberuntungan, tim Merah Putih yang notabene turun dengan skor termuda pun masih kokoh di peringkat kedua klasemen, tepat di bawah Vietnam yang terpaut 3 poin. Vietnam yang digadang bakal otomatis lolos ke semifinal usai menumbangkan Indonesia di kandangnya, ternyata hanya bisa bermain imbang kalah melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila pada Rabu 18 Desember kemarin. Ya, sejatinya sebuah kemenangan di Manila akan memastikan langkah Vietnam ke babak semifinal Piala AFF 2024 dan mereka pun berupaya untuk menekan sejak awal. Tapi performa Vietnam di markas Filipina kemarin seakan kembali memperlihatkan kualitas dari The Golden Star yang belum ada di titik maksimal hingga kebobolan lebih dahulu oleh tim tuan rumah di menit ke-67. Upaya Kim Sang-sik untuk terus menambah daya gedor juga seakan tak mempan hingga pada akhirnya di masa injury time, Vietnam mampu menyamakan skor melalui Doan Ngoc Tan yang sukses menyelesaikan peluang dalam situasi sepak pojok setelah kiper Filipina Bravo Dato salah dalam mengantisipasi bola. Dengan hasil imbang ini pun, maka Vietnam belum mengamankan tiket lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dengan masih ada 1 laga tersisa melawan Myanmar di akhir pekan nanti. Nah, 1 laga sisa melawan Myanmar yang akan digelar di kandang nanti tentu juga akan membuat langkah Vietnam makin berat. Sebab selesai laga melawan Filipina kemarin, Vietnam hanya punya waktu 1 hari untuk mempersiapkan diri. Ya, kejadian seperti ini sebelumnya juga dialami oleh timnas Indonesia ketika harus bertandang dan memainkan 3 pertandingan berturut-turut. Tapi kendati mengalami kendala yang berat, pelatih Kim Sang-sik menyebut bahwa ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh tim-tim peserta Piala AFF. Ia juga mengatakan akan melakukan penyesuaian yang wajar untuk beradaptasi dengan kondisi para pemain. Secara khusus, Quang Hai dan rekan satu timnya akan terbang kembali ke Vietnam pada malam tanggal 19 Desember karena hanya ada sedikit penerbangan dari Manila ke Hanoi. Tim akan mendarat sekitar pukul 1.30 pada tanggal 20 Desember dan diperkirakan hanya memiliki waktu 1 hari untuk mempersiapkan pertandingan. Tentu pelatih Kim Sang-sik harus menghitung dengan sangat hati-hati untuk memastikan kekuatan fisik dari para pemain dalam kasus sulit seperti ini. Besar kemungkinan juga juru taktik asal Korea Selatan tersebut akan mengalami perubahan kekuatan yang besar usai laga melawan Filipina. Ya, terlepas dari bagaimana tim Nguyen dan nasibnya, kini timnas Indonesia pun tengah dalam kondisi yang tak begitu aman untuk lolos ke babak semifinal. Ya, seluruh tim memainkan 3 pertandingan kecuali Laos yang sudah 4 pertandingan. Timnas Vietnam duduk di puncak klasemen dengan raihan 7 angka. Menyusul di posisi kedua dan ketiga ada timnas Indonesia serta Myanmar dengan 4 angka. Mekor di posisi keempat ada Filipina dengan 3 angka dan terakhir di posisi juru kunci ada Laos yang mengemas 2 poin. Nah, di sini hanya Laos penghuni grup B yang sudah dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sementara itu Vietnam, timnas Indonesia, Myanmar, dan Filipina masih berpeluang buat lolos ke babak 4 besar ajang bergengsi ASEAN ini.
Dan sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 21 Desember pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang mana di saat bersamaan Vietnam akan kedatangan Myanmar juga. Dan melihat ini, tak ada cara lain buat Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF, di mana selain skuad asuhan Sintayong wajib menang atas Filipina untuk mengunci tempat di babak 4 besar. Ya, jika menang atas Filipina, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal ajang bergengsi level ASEAN itu. Namun, Indonesia juga wajib berharap di laga lain dari hasil Vietnam versus Myanmar untuk berakhir kemenangan untuk tuan rumah atau skor sama kuat, sebab sesuai regulasi ketika kedua tim atau lebih memiliki poin yang sama, selisih gol yang menjadi tolok ukurnya. Nah, saat ini Timnas Indonesia dan Myanmar memiliki selisih gol dan produktivitas gol yang identik. Karena itulah laga Vietnam versus Myanmar juga akan menentukan nasib Timnas Indonesia. Memang perjalanan Garuda di ajang ini bakal kian berat. Misi menang atas Filipina, di mana tim tamu yang membawa skuad senior terbaik dibandingkan dengan Indonesia, tentu tak akan memudahkan langkah dari Kadek Arel dan kawan-kawan. Tapi meski begitu, para punggawa Garuda mengaku optimistis buat bisa melaju ke babak 4 besar, terutama dengan tampil di hadapan pendukung sendiri nantinya. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Maulana Syarif yang berharap mereka mendapatkan dukungan penuh dari para supporter di pertandingan pada hari Sabtu nanti yang digelar di Stadion Manahan. Menurutnya ini jadi tambahan motivasi bagi semua pemain yang bertarung di lapangan, dan selain itu semua pemain optimis bisa mengalahkan The Azkals di laga tersebut. Apapun yang terjadi di lapangan nanti, kita siap memberikan yang terbaik untuk mencapai target untuk Indonesia nanti, kata Ahmad Maulana Syarif. Ya, Ahmad Maulana Syarif juga menjelaskan bahwa semua pemain pun langsung fokus menjalani persiapan, di mana mereka baru saja menggelar latihan di Stadion Sriwedari pada Rabu ini untuk melaksanakan pemulihan kondisi. Mengingat krusialnya laga ini sebagai partai terakhir fase grup, tim pelatih disebutnya sudah menyiapkan porsi latihan terbaik agar mereka bisa memberikan penampilan maksimal di lapangan nanti. Nah, dengan optimisme dari para pemain muda andalan Sintayong ini, manajer timnas Pak Sumarji juga mengaku telah menyiapkan kejutan jika nantinya skuad Garuda bisa lolos ke semifinal. Ya, kejutan itu tak lain dan tak bukan adalah mendatangkan amunisi tambahan demi meningkatkan level permainan tim muda Garuda. Menurut penuturan dari Pak Sumarji, dua pemain naturalisasi timnas Ivar Jenner dan Justin Hubner diharapkan bisa bergabung dengan tim Garuda jika lolos ke semifinal Piala AFF nanti. Ivar Jenner dan Justin Hubner sendiri hingga kini belum bergabung dengan timnas Indonesia lantaran memang belum dilepas oleh klubnya masing-masing. Tapi meski demikian, nama Ivar Jenner dan Justin Hubner sudah masuk dalam entry by name untuk Piala AFF 2024. Sehingga jika Ivar dan Jenner bergabung, tentu akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia yang kali ini menurunkan para pemain U22. Ya, apapun itu saat ini semoga saja target buat lolos ke semifinal itu bisa dengan mudah diraih pada pertandingan besok, mengingat kita tampil di hadapan pendukung sendiri. Dan buat Ivar sama Hubner, kita yakin dengan kehadiran mereka, tim Garuda bukan gak mungkin bisa menyabet trofi juara yang diidamkan tim-tim ASEAN ini.